Bayangkan, di tengah Laut Biru Vietnam, di antara ombak yang berbisik pelan, terlihat ratusan keramba terapung yang berjerapi. Di bawah permukaannya, ribuan lobster tumbuh dengan tenang. Setiap gerakannya adalah harapan, dan setiap ekornya bernilai mahal. Siapa sangka, dari lautan yang dulu hanya menjadi tempat mencari ikan seadanya, kini berubah menjadi ladang emas yang memberi kehidupan baru bagi banyak keluarga nelayan. Inilah kisah menarik tentang bagaimana budidaya lobster di Vietnam berkembang pesat dan memberi inspirasi bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, industri budidaya lobster di Vietnam mengalami pertumbuhan luar biasa. Perkembangan ini terutama terjadi di provinsi-provinsi pesisir tengah seperti Can Hoa, Phu Yen, Binh Dinh, dan Quang Ngai. Daerah-daerah ini memang dikenal dengan air lautnya yang jernih, kadar garam yang tinggi, serta keberlimpahan sumber pakan alami seperti plankton dan biota laut kecil. Kombinasi faktor alam itu menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan lobster yang sehat dan berkualitas tinggi. Budidaya lobster di sana tidak hanya dianggap sebagai pekerjaan sampingan, tapi sudah menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir. Banyak keluarga yang sebelumnya hidup dalam kesederhanaan, kini mampu menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi berkat hasil panen lobster. Dalam 1 tahun, total produksi lobster di Vietnam berkisar antara 1.600 hingga 2.000 ton. Dan menariknya, sekitar 80% dari total hasil tersebut berasal dari 2 provinsi utama, Can Hoa dan Phu Yen. Angka ini menunjukkan betapa strategisnya wilayah itu dalam menopang industri perikanan nasional. Harga jual lobster pun sangat menggoda. Untuk jenis lobster hijau, harganya bisa mencapai 60 hingga 80 dolar Amerika per kilogram. Sedangkan untuk lobster jenis premium, harga bisa menembus 100 hingga 130 dolar per kilogram. Bayangkan, hanya dari beberapa keramba, seorang petani bisa memperoleh penghasilan puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap kali panen. Tak heran jika banyak masyarakat pesisir yang kini beralih dari nelayan tangkap menjadi petani lobster laut. Sistem budidaya lobster di Vietnam umumnya dilakukan dengan keramba terapung yang dipasang di laut terbuka. Metode ini memungkinkan air laut mengalir secara alami di antara kotak-kotak jaring, menjaga suplai oksigen tetap tinggi, sekaligus membawa pakan alami yang dibutuhkan lobster. Namun, membangun keramba tidak bisa sembarangan. Para pembudidaya harus memahami kondisi lingkungan, mulai dari kekuatan arus, kedalaman laut, hingga stabilitas kadar garam. Lokasi keramba idealnya berada jauh dari ombak besar dan angin kencang. Arus laut yang tenang justru sangat dibutuhkan karena dapat membantu sirkulasi air dan mencegah penumpukan limbah organik di dalam jaring. Air laut yang baik untuk budidaya lobster memiliki kadar salinitas antara 28 hingga 35 per mil. Suhu air idealnya berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat keasaman pH sekitar 7,5 hingga 8,5. Kombinasi ini menciptakan lingkungan yang nyaman bagi lobster untuk tumbuh dengan optimal. Bahkan sedikit perubahan suhu atau kadar garam saja bisa memengaruhi nafsu makan lobster. Jadi pengawasan kualitas air harus dilakukan setiap hari. Menjaga kesehatan lobster tidak mudah. Setiap tahap pertumbuhan membutuhkan perhatian khusus, mulai dari pemberian pakan, pemeliharaan jaring, hingga pemantauan kondisi air. Lobster dikenal sebagai hewan karnivora. Mereka menyukai makanan dari laut seperti ikan kecil, kepiting, kerang, dan siput. Untuk memastikan pertumbuhan optimal, para pembudidaya biasanya mencampurkan berbagai jenis makanan segar dengan proporsi tertentu. Misalnya, pada fase awal, lobster diberi pakan berprotein tinggi agar cepat tumbuh. Sedangkan pada fase menjelang panen, pakan disesuaikan untuk menjaga kualitas daging. Selain pakan, kebersihan lingkungan keramba juga menjadi faktor penting. Air yang keruh atau terlalu banyak sisa pakan bisa memicu munculnya penyakit. Salah satu tantangan terbesar dalam budidaya lobster adalah penyakit yang menyerang organ pencernaan, seperti hepatopancreatic necrosis, serta penyakit bintik putih atau white spot disease. Jika tidak ditangani dengan cepat, penyakit ini bisa menyebar dan menyebabkan kerugian besar. Oleh karena itu, para petani lobster selalu melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi kesehatan lobster mereka.
Penggunaan obat-obatan dan antibiotik juga sangat diawasi agar tidak merusak kualitas lobster maupun mencemari ekosistem laut. Setelah melalui proses panjang perawatan, tibalah waktu yang paling dinanti, masa panen. Biasanya, lobster dipanen setelah 6 hingga 12 bulan sejak penebaran bibit, tergantung pada ukuran yang ingin dicapai. Panen dilakukan dengan hati-hati, menggunakan jaring lembut agar tubuh lobster tidak terluka. Proses ini biasanya dilakukan pada pagi hari atau malam hari ketika suhu udara lebih sejuk, karena suhu tinggi bisa membuat lobster stres dan menurunkan kualitas daging. Begitu ditangkap, lobster segera didinginkan pada suhu antara 0 hingga 4 derajat Celcius untuk menjaga kesegarannya selama proses pengangkutan ke pasar atau restoran. Setelah itu, lobster-lobster segar diklasifikasikan berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Yang berukuran besar dengan warna cerah dan cangkang sempurna akan dijual dengan harga lebih tinggi. Sementara yang berukuran kecil atau memiliki cacat fisik biasanya dijual ke pasar lokal dengan harga lebih terjangkau. Setiap lobster yang sampai di tangan konsumen telah melalui perjalanan panjang dari laut hingga meja makan, dijaga dengan penuh ketelitian oleh para pembudidaya. Selain lezat, lobster juga memiliki nilai gizi yang tinggi. Dagingnya kaya protein, zat besi, kalsium, dan seng yang baik untuk memperkuat sistem imun tubuh. Vitamin dan mineral di dalamnya juga membantu menjaga kesehatan tulang dan meningkatkan stamina. Karena itu, lobster sering menjadi hidangan mewah di restoran kelas atas. Beberapa hidangan populer antara lain lobster kukus, lobster panggang mentega bawang putih, dan lobster saus cabai pedas. Setiap olahan mempertahankan rasa manis alami laut dan tekstur daging yang kenyal. Perpaduan sempurna yang sulit ditolak oleh para pecinta kuliner. Kini, dengan kemajuan teknologi, industri budidaya lobster di Vietnam terus berkembang. Pemerintah dan lembaga penelitian bekerja sama untuk menciptakan inovasi baru, seperti sistem monitoring kualitas air otomatis dan pakan berbasis nutrisi alami. Semua itu bertujuan agar produktivitas meningkat tanpa merusak keseimbangan ekosistem laut. Kedepan, budidaya lobster diharapkan bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain yang ingin mengembangkan potensi laut mereka secara berkelanjutan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa laut bukan hanya tentang gelombang dan pasir putih, tapi juga tentang peluang besar bagi mereka yang berani mencoba. Air asin, angin pantai, dan kerja keras masyarakat pesisir Vietnam telah membuktikan bahwa keberhasilan bisa diraih lewat ketekunan dan inovasi. Laut bisa jadi sumber kehidupan, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Menurut kamu, apakah Indonesia bisa meniru keberhasilan Vietnam dalam mengembangkan budidaya lobster laut? Atau bahkan membuat inovasi baru yang lebih hebat lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dan kalau kamu suka dengan kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Pemburu Amatir, dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sahabat pemburu, tetap semangat, tetap belajar, dan terus berburu peluang dari alam sekitar kita. Salam sukses dari kami, Pemburu Amatir. Disclaimer. Video ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan berbagi informasi umum. Seluruh data, gambar, dan informasi bersumber dari referensi terpercaya. Pemburu amatir tidak mengklaim kepemilikan atas materi visual pihak lain yang mungkin digunakan untuk mendukung penjelasan. Kami berkomitmen menghadirkan konten yang informatif, inspiratif, dan mendukung kemajuan dunia budidaya di Indonesia.